struktur bangunan itu akan kokoh, kuat, dan awet kalau misalkan menggunakan itu. Ada orang bawa anak kecil juga, yaitu anaknya yang mau dipersembahkan untuk pesugihan. Hai gengs, balik lagi sama gue Arum. Thank you udah mampir di channel ini. Kali ini gue mau bahas masih cerita mistis, yaitu tumbal. Buat kalian anak 90-an pasti relate gengs nih sama cerita ini. Jadi dulu tahun 2000-an itu kita tuh sering banget ditakut-takutin kalau ngelihat mobil hardtop, mobil jeep kalau lewat gitu kan. Suka dibilangin, hati-hati loh diculik, nanti dijadiin tumbal proyek. Dulu kan orang tua juga suka bilang kayak gitu kan. Nah, terlepas dari itu cerita benar atau memang mitos, tapi ada beberapa cerita kesaksian atau memang kisah nyatanya sendiri. Dan banyak orang meyakini kalau memang itu terjadi. Konon cerita yang beredar dari zaman dulu, jadi kalau misalkan pekerja proyek tuh para kontraktor kalau lagi bangun sesuatu kayak jembatan, jalan tol atau gedung, katanya tuh menggunakan tumbal geng, yaitu katanya penggalan kepala anak kecil yang di bawah usia 10 tahun, katanya gitu menurut mitosnya. Dan dari zaman dulu pun orang-orang nih pada percaya, masyarakat nih pada percaya kalau memang struktur bangunan itu akan kokoh, kuat, dan awet kalau misalkan menggunakan tumbal gengs. Tapi ada juga gengs cerita dari daerah Sumatera sana kalau memang kayak bangunan sekolah yang didirikan di sana itu menggunakan kepala kerbau gengs. Jadi ketika dibangun itu gedung sekolah, di setiap sudutnya itu menggunakan kepala kerbau agar kokoh. Menurut ceritanya sih gitu. Tapi ada cerita juga menurut artikel yang gue baca gengs. Jadi pada zaman Belanda itu kan dibangun kayak jembatan atau gedung-gedung yang sampai sekarang pun masih kokoh berdiri. Nah, zaman dulu tuh orang Indonesia tuh ada yang nanya sama menir-menir, menir gimana sih caranya bangun jembatan biar kokoh dan kuat gitu, awet. Nah, si menir itu jawabnya kayak gini sambil nunjuk kepala, pakai ini gitu. Nah, orang Indonesia yang nanya ini berpikir, oh maksudnya pakai harus penggal kepala gitu. Dia langsung kan kalau orang Indonesia langsung berpikir itu, wah ini mistis nih, berarti memang harus menggunakan tumbal. Padahal maksud menir jawab kayak gitu tuh kan mereka ini kan berdasarkan sains, ilmu pengetahuan, maksudnya gimana caranya biar kokoh dan awet itu ya pakai otak gitu maksudnya, bukan pakai kepala yang memang menurut orang Indonesia sendiri tumbal gitu gengs. Tapi terlepas cerita ini benar atau enggak gengs, tapi nyatanya tetap ada ritual-ritual yang memang membutuhkan tumbal gengs. Dan tumbal ini dipercaya sama masyarakat Indonesia nih sebagai kayak perjanjian dengan jin atau iblis gitu. Sebenarnya sih nggak di Indonesia aja ya, tapi di beberapa negara lain juga ada ritual-ritual seperti ini. Selain untuk tumbal pembangunan proyek, jembatan, tol, atau gedung, ada juga yang memang jin penghuni dari suatu tempat gitu kayak minta tumbal gitu karena tempatnya diusik. Makanya tuh kan suka ada kecelakaan-kecelakaan yang memang kayak kadang-kadang kayak nggak nalar gitu, nggak masuk akal, kayak kecelakaan proyek, kayak kecelakaan lalu lintas yang memang sebelum hari kecelakaan itu tiba suka ada yang kayak gentayangan, entah sekelebatan putih atau apa. Nah itu memang banyak orang menyaksikan juga yang peka sama hal-hal kayak gitu geng. Selain cerita-cerita tumbal yang tadi gue sebutin, jadi ada juga cerita tentang ritual-ritual pesugihan yang menggunakan tumbal. Nah untuk pesugihan ini tuh emang banyak jenisnya ya gengs ya. Kayak misal ada pesugihan Gunung Kemukus yang mana lumayan cukup absurd ya untuk ritualnya, yaitu harus datang ke sana lalu berhubungan seks dengan yang bukan pasangan gitu gengs. Lalu ada juga pesugihan Nyimblorong, ada yang pesugihan kayak menikah dengan ratu jin dari mana gitu. Terus ada juga buto ijo, ada babi ngepet lah, itulah banyak macamnya gengs. Untuk cerita pesugihan ini nih, gue pribadi ada cerita gengs. Jadi seorang temen gue di Jawa Tengah, dia ini sedang melakukan kayak meditasi gitu udah beberapa hari di pantai selatan. Lalu suatu hari dia melihat, temen gue ini ngelihat ada mobil masuk ke pesisir pantai. Nah di pesisir pantai itu tiba-tiba kaca mobil terbuka, lalu ada tangan keluar yaitu ngangkat anak balita sekitar umur 2-3 tahun geng. Nah teman gue ini karena orang spiritual, dia mengerti itu sedang ritual kayak pesugihan gitu, yang mana kayak semacam anak itu semacam dijadikan proposal atau mungkin diminta untuk tumbalnya itu gengs. Jadi ada beberapa warga juga yang ngelihat
katanya ya udah biarin aja, memang di sini memang ada hal yang kayak gitu. Jadi seolah-olah dia nih yang di mobil itu mungkin bicara atau kayak ngutarain bahwa ini loh yang persembahan yang mau gua tumbalin, mungkin gitu kali ya gengs ya. Nggak selesai sampai di situ, lalu temen gue lanjut jalan lagi ke goa yang ada di Jawa Tengah gengs. Nah pas di sana itu ada juga orang yang lagi melakukan ritual pesugihan, yaitu ada orang bawa anak kecil juga, yaitu anaknya yang mau dipersembahkan untuk pesugihan. Nah, tapi teman gue ini ngelihat si anak kecil itu tuh kasihan gitu, sampai karena teman gue nih mengerti, akhirnya anak itu tuh dipagerin sama temen gue. Akhirnya ritual itu pun cancel, nggak jadi gitu geng. Gila ya, ini bener-bener orang udah putus asa cari duit halal, pengen cari jalan pintas untuk nyari kekayaan, sampai ngorbanin hal-hal berharga gitu, keluarga, anak gitu, bahkan ada istri, bisa jadi nyawa dia sendiri pun dijadiin tumbal gitu gengs. Padahal si pelaku pesugihan ini tuh apakah dia nggak mikir gitu setelah dia berbuat atau melakukan ritual itu, ketika dia nanti mati atau mau jadi tumbal, dia nih kemana gitu kan, rohnya nih kemana? Pasti dia sendiri akan menjadi tumbal di alam sana, di alam gaib sana, sesuai mungkin perjanjiannya dia sama si gaib iblisnya di sana. Pasti di daerah-daerah kalian juga banyak kan cerita-cerita kayak gini. Dari zaman dulu tuh nggak pernah hilang cerita-cerita kayak gini. Orang yang memang kayak meninggal mendadak, sakit mendadak, atau kayak meninggal dengan cara yang aneh, pasti selentingan dengar kabar, wah dia ditumbalin sama si Anu untuk Anu gitu kan. Pasti ada aja cerita kayak gitu gengs. Ada lagi pesugihan yang memang menumbalkan bayi yang masih di dalam janin, geng. Menurut gue itu kejam banget sih, belum lahir udah dijadiin tumbal. Jadi syaratnya itu kandungan yang memang tidak boleh lebih usia 7 bulan geng. Jadi kayak diambil jadi tiba-tiba hilang aja gitu gengs ya. Karena gue sih mikirnya banyak banget pasutri yang pengen punya anak sampai susah punya anak. Nah ini ada seseorang yang memang kayak buang janinnya dengan begitu mudah geng, karena kebelet pengen kaya. Nah menurut gue sendiri pelaku pesugihan ini udah luar biasa ketutup mata hatinya, udah orang yang udah putus asa kelewat putus asa sekali gitu, sampai ingin kaya instan gitu, hilang rasa kemanusiaannya, sampai rela ngorbanin keluarga gitu kan, anak, istri, atau orang tua bahkan gitu kan. Menurut kalian gimana gengs? Apa kalian ada cerita di daerah kalian yang tentang pesugihan-pesugihan gitu? Boleh komentar ya gengs. Jangan lupa ya geng untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa nonton lagi video gue berikutnya ya gengs ya. Bye!